disampaikan Ustaz. Anda bisa bertanya melalui layanan telepon di nomor 0813-1829-4352. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita bacakan setelah Ustaz menjelaskan pembahasan di malam hari ini. Baik, sebelum Ustaz memulai pembahasan, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz di sana, Ustaz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pemirsa Ahsan TV dan seluruh kaum muslimin juga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik, jazakallahu khairan. Kami persilakan pada Ustaz untuk memulai pembahasan di malam hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa wa rasuluhul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa wa rasuluhul mujtaba wa ala alihi a'immatil huda wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu malam Kamis 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam aqidah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberikan keselamatan kepada kita, terutama keselamatan dalam beragama. Tadi sebelum salat Isya, saya melihat sebuah video dari seorang penceramah yang menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah imam hanya di bidang fikih, sedangkan beliau bukan imam di bidang akidah. Maka ini tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang tidak mengenal dengan sebaik-baiknya biografi dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tidaklah keluar perkataan ini kecuali dari orang-orang yang penuh syubhat di dalam dirinya. Dan biasanya perkataan yang seperti ini timbul
karena ada syubhat di dalam hati sehingga begitu lancang mengatakan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bukan imam di dalam perkara akidah. Ahibati hafizakumullah, ini semua menjadikan kita semakin semangat mempelajari kitab ini, Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, manhaj Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam penetapan akidah. Pada pertemuan yang kelima, kita masih di dalam Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua, Usulus Syafi'i fi Itsbatil Aqidati muqaranatan bimanhajis salaf wa manhajil mutakallimin. Pokok-pokok ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah dibandingkan antara metode salaf saleh dengan metode ahli kalam. Dan di dalam fasal yang kedua ini terdapat 3 pembahasan, dan kita baru di dalam pembahasan yang pertama, yaitu manhajus salaf fi itsbatil aqidah, metode para salaf saleh dalam penetapan akidah. Kita sudah belajar beberapa metode. Yang pertama yaitu al-akhdhu bi dhahiril kitab was sunnah fi kulli qadhiyatin min qadhaya al-aqidah. Mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis di setiap permasalahan dari permasalahan akidah. Ini adalah metode para salaf saleh, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta ulama-ulama setelah mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik. Mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis di setiap perkara dari perkara-perkara akidah. Dan metode yang pertama ini di bawahnya ada beberapa perkara penting. Yang pertama yaitu taqdimun naqli 'alal 'aql, mengedepankan dalil-dalil naqli, yaitu dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada akal. Berbeda dengan ahli bid'ah, ahli kalam yang mengedepankan akal daripada dalil-dalil naqli. Apabila dalil-dalil naqli Al-Quran dan hadis tidak sesuai dengan akal mereka, maka ditolak. Bahkan ada orang yang mengatakan di zaman sekarang seluruh hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis sifatnya temporer, yang tidak sesuai dengan zaman maka bisa ditolak. Ini perkataan kufur, karena menolak Al-Quran dan hadis dan menolak penyempurnaan agama Islam yang sudah disempurnakan oleh Allah sampai akhir zaman. Kemudian perkara yang kedua di bawah metode yang pertama, al-iman bi dhawahirin nususi min ghairi ishghalil aqli bima la ta'ila tahtahu min ta'wilati ulama'il kalam wa ta'wil min ulama'il kalam. Beriman dengan lahiriah nas-nas, dalil-dalil tegas, tanpa menyibukkan akal dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, berupa takwil ahli kalam. Ini adalah perkara yang kedua di bawah metode yang pertama.
Perkara yang ketiga, adamut tafriq bainal kitabi was sunnah. Tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis. Al-Quran menimbulkan ilmu yang pasti, begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbulkan ilmu yang pasti. Tidak ada perbedaan padanya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua dari metode para salaf saleh, para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in serta para imam dan ulama-ulama setelah mereka adalah yang mengikuti para sahabat dengan baik adalah ta'zimu qawli sahabati radhiyallahu anhu wal akhdhu bi fahmihim wa bima warada anhum. Mengagungkan perkataan para sahabat dan mengambil pemahaman mereka dan apa saja riwayat dari mereka. Ini adalah metode para salaf saleh, bersandar kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka adalah manusia-manusia terbaik, dipuji oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman mereka tidak ada bid'ah. Di zaman mereka Islam paling jaya, pengamalan Islam paling sempurna. Maka sudah sepatutnya kita bersandar kepada pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka lah yang paling faham tentang sebab turunnya ayat, sebab turunnya hadis, paling faham tentang bahasa Al-Quran dan hadis, karena mereka orang-orang Arab asli, pakai sad asli, ya. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga, hifdzul uqul an takallufil bahth fima la tutiquhu min amril aqidah. Menjaga akal dari bersusah payah mencari tentang sesuatu yang tidak disanggupi oleh akal dari perkara-perkara akidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, maka bagaimananya, kaifiyahnya, metode para salafus saleh menjaga akal untuk memaksakan mencari sesuatu yang tidak disanggupi oleh akal. Sampai ada perkataan yang sangat-sangat tidak pantas dikatakan, yaitu biasanya akidah-akidah para salaf tidak masuk akal, kata dia. Masa Allah turun di sepertiga malam terakhir? Kalau seandainya sepertiga malam terakhir Allah turun setiap malam, maka niscaya arsy tidak pernah diistiwai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berarti sepertiga malam terakhir di seluruh penjuru dunia selalu berputar setiap saatnya. Ini adalah orang-orang yang tidak menjaga akalnya, akhirnya bersusah payah mencari sesuatu yang tidak disanggupi oleh akal dalam perkara-perkara akidah. Metode para salaf saleh, mereka menjaga akal, menghormati akal untuk bersusah payah
mencari sesuatu yang tidak disanggupi oleh akal masuk ke dalamnya, memikirkannya, melogikakannya di dalam perkara-perkara akidah. Sekarang kita bahas metode yang keempat. Penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah berkata, "At-tahdhir minal bid'ah wa ahliha wa hajruhum wa adamu takthiri sawadihim wal julusu ma'ahum." Yang artinya memperingatkan dari perbuatan bid'ah dan pelakunya, memboikot mereka, tidak memperbanyak kelompok mereka, tidak duduk bersama mereka. Wat tahdhir min naqli syubahihim, memperingatkan dari memindahkan syubhat-syubhat mereka. Wa arduhum aw arduha 'alal muslimin, dan menyampaikannya di tengah kaum muslimin. Ini perhatikan baik-baik. Metode para salaf saleh memperingatkan perbuatan bid'ah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada, karena setiap yang mengada-ngada perbuatan bid'ah. Diperintahkan untuk menjauhi perbuatan bid'ah dan pelaku-pelakunya, memboikot mereka, tidak berteman, tidak duduk bersama mereka, ya, dan tidak diperbolehkan menukilkan syubhat-syubhat mereka di tengah kaum muslimin. Makanya saya nasihatkan, kalau ada potongan-potongan video syubhat, jangan disebarkan jika potongan-potongan video tersebut adalah potongan-potongan video syubhat perbuatan bid'ah. Karena hati kaum muslimin, hati seorang muslim itu lemah. Kemudian penulis mengatakan, wahum bihadza yuhaqqiquna qaul Allah azza wa jalla la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Dengan bersikap seperti ini, maka para salaf saleh benar-benar merealisasikan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih mengasihi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, para salafus saleh menegakkan firman Allah ini dengan cara mentahdzir perbuatan bid'ah, memperingatkan perbuatan bid'ah, menjauhi pelakunya, tidak menukilkan, terutama kita di zaman sekarang di media-media sosial kita, tidak menukilkan syubhat-syubhat mereka kecuali untuk dibantah, kecuali untuk disanggah secara ilmiah. Wajadilhum billati hiya ahsan, ya, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Bismillah. Kemudian juga dengan sikap seperti ini, mereka benar-benar merealisasikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga hadis ini mempunyai pembantu dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah saling loyal di dalam atau karena Allah, dan memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dengan memperingatkan perbuatan bid'ah, menjauhi pelakunya, tidak menukilkan syubhat-syubhat bid'ah di tengah kaum muslimin. Maka ini semua menegakkan hadis yang barusan saya bacakan tadi. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah menukilkan di dalam kitab Syarhus Sunnah sebuah perkataan dari seorang Imamu Tabi'ut Tabi'in, Imamu Tabi'it Tabi'in, Imam Tabi'ut Tabi'in, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhadditsin. Beliau berkata, "Man sami'a bid'atan fala yahkiha li julasa'ih, la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengar perbuatan bid'ah, jangan dia ceritakan kepada kawan-kawannya, nanti akan masuk ke dalam hati-hati mereka. Ini hati-hati, ya. Dan memperingatkan perbuatan bid'ah, perkara yang masyhur dan telah tetap berdasarkan Al-Quran, hadis, akan tetapi tersembunyi atas sebagian manusia hukum duduk-duduk bersama ahli bid'ah, dan yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya tidak diperbolehkan duduk-duduk bersama ahli bid'ah, dan yang terkenal dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 68, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum." Dan jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok tentang ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami, berpalinglah dari mereka. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah." Jangan kamu taati siapa saja yang kami telah lupakan hatinya dari berzikir kepada kami dan mengikuti hawa nafsu. Perbuatan bid'ah sumbernya adalah taqdimul hawa ala naqli ala syara' wal aql. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan syariat dan akal. Orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan syariat dan dibandingkan logika. Ada cerita menarik disebutkan oleh penulis di sini, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Imam Al-Baghawi ulama Islam abad ke-6 Hijriah, wafat pada tahun 515. Begitu ya. Imam Al-Baghawi bercerita, "Ja'a rajulun min ahli al-bid'ah li Ayyub As-Sikhtiyani." Ada seorang dari ahli bid'ah mendatangi Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani adalah seorang tabi'ut tabi'in. Seorang tabi'i maksud saya. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, seorang tabi'i, wafat pada tahun 131 sekitar itu Hijriah. Kemudian ahli bid'ah ini berkata, "Ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah." Fawalla wa huwa yaqul biyadihi wala nisfa kalimah. Maka Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani ini, lihat, ulama Islam abad kedua Hijriah, 131 Hijriah, sudah ada ahli bid'ah bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya kepada." Abu Bakar adalah kunyahnya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani.
Aku ingin bertanya kepadamu satu perkataan saja. Maka Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani berpaling, kemudian menunjukkan tangannya. Menunjukkan tangannya seperti ini. Seperti ini. Yang maksudnya wala nisfu kalimah. Tidak, aku tidak mau. Jangankan satu kata, setengah kata aku nggak mau. Ini semestinya sikap seorang muslim ahlus sunnah wal jamaah. Tidak bermudah-mudah menonton di zaman sekarang ya. Menonton di media-media sosial. Video-video syubhat. Tulisan-tulisan syubhat. Ya. Contoh, seorang tabi'i belajar kepada para ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani rahimahullah. Wala nisfu kalimah. Walaupun setengah kata aku tidak akan mendengar darimu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, dinukilkan oleh penulis di sini, wa hadzal hujran wat tabarri wal muadat fi ahli al-bid'ah wal mukhalifina fil usul amma ikhtilafu fil furu' bain al-ulama fakhtilafun rahmah. Adapun memboikot seperti ini, berlepas diri, memusuhi terhadap para ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dalam perkara-perkara pokok agama, perkara-perkara akidah, maka ini boleh untuk diboikot, dijauhi, berlepas diri, memusuhi dalam perkara-perkara pokok akidah. Adapun dalam perkara-perkara cabang di antara para ulama, maka perbedaan tersebut adalah termasuk rahmat. Aradallahu alla yakuna 'alal mu'minina harajun fid din. Allah menginginkan dengan perbedaan tersebut tidak ada kesulitan atas orang-orang beriman dalam beragama. Falidzalika la yujibul hujran wal qati'ah. Maka perbedaan ulama dalam perkara-perkara cabang tidak mengkonsekuensikan untuk memboikot, kemudian memutuskan, lianna hadzal ikhtilafa kana baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihim ikhwanan mukhtalifina ruhama'a bainahum. Karena perbedaan seperti ini telah terjadi di zaman para sahabat, padahal mereka adalah para saling berkawan, mereka saling bersatu, mengasihi di antara mereka. Wa tamassaka biqauli kulli fariqin minhum ta'ifatun min ahli al-ilm ba'dahu. Dan berpegang teguh dengan pendapat setiap dari kelompok mereka, sekelompok dari para ulama setelah para sahabat. Wa kullun fi talabil haqq wa suluki sabilir rusydi mushtarikun. Dan setiap dari mereka dalam rangka mencari kebenaran dan menjalani jalan yang baik, mereka bersama-sama dalam hal itu. Artinya, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam perkara-perkara fiqhiyah, ijtihadiyah, fikih yang di dalamnya berhak untuk beristihad, maka pada saat itu jangan sampai terjadi pemboikotan, pemutusan, menjauhi, bermusuhan. Yang boleh pemboikotan, memusuhi, menjauhi, berlepas diri adalah dalam perkara-perkara pokok-pokok akidah. Ya. Hadza wallahu alam bisyarti alla yuradda ad-dalilus sahih wa yata'assab li madhhabihi fayakuna raddan li kalamillahi wa rasulih. Tapi dengan syarat, ya, jangan sampai dengan mengikuti pendapat seorang imam, seorang ulama, seorang sahabat menolak dalil sahih dan fanatik terhadap mazhab yang akhirnya menolak Allah, firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah metode yang keempat. Metode para salaf saleh, yaitu
memperingatkan terhadap perbuatan bid'ah, menjauhi pelaku bid'ah, dan memperingatkan keras untuk tidak duduk-duduk dengan para pelaku bid'ah, menukil syubhat-syubhat bid'ah. Metode yang kelima, al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wihdati kalimatihim, yang artinya bersemangat, bersungguh-sungguh, berusaha dengan gigih untuk selalu di kesatuan kaum muslimin dan untuk persatuan pendapat mereka, tidak menjadi sempalan dari kaum muslimin. Makanya metode para salaf saleh, mereka tidak membuat kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin. Mereka tidak bertahazzub, berkelompok-kelompok di tengah kaum muslimin. Dan ini yang terjadi sekarang. Setiap kelompok, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing, tidak bangga dengan Islamnya. Ya, tidak bangga dengan Islamnya. Ini hati-hati para ikhwah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mewajibkan untuk senantiasa bersama dengan kesatuan kaum muslimin, tidak berkelompok-kelompok. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa adhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian terpecah belah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian jika saat kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, lalu Allah satukan antara hati kalian. Akhirnya dengan nikmatnya kalian menjadi saling bersaudara, saling berteman. Allah juga berfirman di dalam ayat surat Ali Imran ayat 103-105. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah. Waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan jelas. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ayat ini memberikan pelajaran larangan berpecah belah, bercerai-berai, harus di atas kesatuan kaum muslimin. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kamu bukan dari mereka sedikit pun. Nah, ini semestinya kaum muslimin selalu berada di kesatuan kaum muslimin, tidak menjadi sempalan dari kaum muslimin. Ada sebagian kelompok di tengah kaum muslimin di negara kita tidak jumatan dengan kaum muslimin, ya, mengkafirkan kaum muslimin. Ini tidak benar para ikhwah. Membuat kelompok-kelompok tersendiri dari kaum muslimin. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La taji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling iri, saling benci, saling memutuskan hubungan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tapi ingat, kalau seandainya dia ahli bid'ah dan dia penyebar bid'ah dalam perkara-perkara pokok akidah, maka wajib kita memperingatkan bid'ahnya, memboikotnya, dan ini tidak bertentangan dengan metode yang kelima. Kemudian penulis mengatakan ayat dan hadis-hadis tentang tercelaknya bercerai-berai dan ajakan untuk bersatu sangatlah banyak.
para salafus salih rahimahumullah, mereka mentadabburi perkara ini dan mereka mentadabburi perkara yang mengumpulkan manusia di awal Islam, dan mereka paham betul bahwasanya umat tidak akan pernah bersatu setelah tercerai-berai kecuali dengan sesuatu yang mengumpulkan generasi pertamanya di awal-awal Islam. Ya, ingat itu baik-baik. Umat Islam tidak akan pernah bersatu kecuali dengan mengerjakan sesuatu yang mengumpulkan umat Islam di awal-awal umat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, Allah berfirman, dibawakan oleh penulis di sini surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah menyatukan antara hati-hati mereka. Jikalau engkau mensedekahkan apa yang ada di bumi seluruhnya, engkau tidak akan sanggup untuk menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah yang menyatukan di antara mereka, sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Tetapi ingat para ikhwah, perkara ini khusus ya untuk orang-orang salaf dan orang yang mengikuti metode mereka. Adapun yang selain mereka, maka loyal dan disloyal kedua-duanya berdiri atas perkara-perkara yang menjadi maslahat kaum muslimin. Intinya metode yang kelima adalah bahwa metode salaf saleh senantiasa sangat memperhatikan kesatuan kaum muslimin dan tidak bercerai-berainya kaum muslimin. Makanya di dalam metode para salaf saleh sangat tercela untuk mengkelompok-kelompokkan dirinya, menyempal dari persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin yang sah di dalam sebuah daerah tersebut. Nah, inilah 5 metode yang dijalani oleh para salafus saleh. Yang pertama, mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mengambil lahiriah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat. Yang ketiga, menjaga akal agar tidak masuk ke dalam perkara akidah yang tidak disanggupi oleh akal. Yang keempat, yaitu memperingatkan dari perbuatan bid'ah, menjauhi pelakunya, memperingatkan dari menyebarkan syubhat-syubhat bid'ah, tidak boleh dilakukan. Yang kelima, yang terakhir, yaitu bersungguh-sungguh untuk berada di kesatuan kaum muslimin, tidak menyempal. Ya, ini metode para salaf saleh. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan pembahasan yang kedua, yaitu manhajul mutakallimin fi itsbatil aqidah. Metode ahli kalam dalam penetapan akidah. Wallahu alam. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Sebaliknya nanti kami beri kesempatan bagi Anda para pemirsa ACTV untuk bergabung dalam segmen selanjutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya dengan kita ya, kita dapat memberikan dan bagi Anda yang bertanya melalui line silakan.
1 menit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siap, Pak Babro. Lima, 4, 3, 2, 1, ya. Baik, para pemirsa, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya soal. Silakan ya. Saya silakan bersilakan kepada pertanyaan mengenai layanan juga silakan mengirimkan ya. Sebelum maksimal sudah ada belum? Baik, kita berikan kesempatan bagi penanya melalui pesan singkat dari Abdullah di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, beberapa hari ini kita dapati di media sosial akan ada kegiatan yakni seperti festival dukun dan para normal. Bagaimana sikap kita selaku ahli sunnah tentang perkara tersebut? Nasihat dari Ustaz Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelumnya kita ingin mendudukkan dulu apa arti dukun. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, dukun orang yang mengobati atau menolong orang sakit atau memberi jampi-jampi dalam tanda kurung mantra, guna-guna dan sebagainya. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Kemudian di bawahnya ada gabungan kata dari kata dukun ini, yaitu misalnya dukun bayi. Kita buka, dukun yang pekerjaannya membantu proses kelahiran bayi dan ahli dalam merawat, mengobati, memijat bayi. Apabila ini dukun bayi tidak ada di dalamnya proses meminta bantuan, baik dengan cara isti'anah, minta tolong, isti'adzah, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada jin, maka berarti perbuatan dukun bayi ini diperbolehkan. Kemudian ada dukun beranak, yaitu dukun yang pekerjaannya menolong perempuan melahirkan. Ini pun sama, jika di dalamnya tidak ada minta pertolongan, isti'anah, isti'adzah, istighatsah kepada jin, atau di dalamnya tidak ada praktek-praktek sihir, atau di dalamnya tidak ada praktek mengaku mengetahui akan hal gaib, maka pekerjaan dukun beranak ini diperbolehkan. Kemudian ada dukun jampi, dukun yang menggunakan tumbuhan dan berbagai ramuan alami untuk menyembuhkan penyakit. Ini juga jika memang tumbuhannya sudah terbukti menjadi sebab secara syar'i atau qadari. Sebab secara syar'i artinya ditunjuki oleh dalil-dalil syariat. Qadari artinya sudah terbukti dengan berbagai macam bukti dan penelitian bahwa tumbuhan dan ramuan alami tersebut menyembuhkan penyakit dan tidak ada minta bantuan kepada jin, tidak melakukan praktek-praktek sihir di dalamnya,
seperti membuat rajah, pakai jimat, pakai pelet atau tiwalah, dan tidak ada praktek mengaku akan hal gaib, maka ini juga diperbolehkan. Tetap kemudian di sana ada istilah lain, yaitu dukun japa. Dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Apabila mantra-mantra tersebut dari bacaan-bacaan yang bukan dari Al-Quran dan juga doa-doa dari hadis-hadis yang sahih, maka ini perbuatan mengandung perbuatan bid'ah dan syirik. Bisa menjadi syirik akbar dan bisa menjadi syirik asghar. Dukun japa, dukun yang mengandalkan mantra sebagai sarana pengobatan. Karena biasanya mantra-mantra ini tidak lepas dari minta bantuan kepada jin, atau mengaku mengetahui akan hal gaib, atau menggunakan praktek-praktek sihir di dalam perdukunannya. Kemudian ada istilah lain, dukun klinik. Dukun yang membuat dan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Maka ini tidak diragukan, perbuatannya haram dan termasuk daripada syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Karena dukun klinik inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dan Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi para syaitanlah yang kafir, mengajari manusia sihir, yaitu perdukunan klinik, dengan memberi guna-guna atau kekuatan gaib lainnya. Kemudian ada dukun santet, dukun yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia. Ini haram dan syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kenapa? Karena semua perbuatan sihir diharamkan dalam agama Islam. Sihir di dalamnya terdapat minta bantuan kepada jin. Sihir di dalamnya terdapat mengaku mengetahui akan hal gaib. Sihir di dalamnya terdapat menggunakan sarana-sarana yang termasuk kesyirikan, seperti menggunakan tamimah, segala macam azimat agar menangkal bahaya atau menolak mudarat. Kemudian rajah-rajah, tulisan-tulisan yang tidak ada maknanya dalam agama Islam, seperti yang saya contohkan di bawah pada gambar ini. Perhatikan ini, rajah-rajah yang seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya. Kemudian juga yang seperti ini, penggunaan rajah-rajah seperti ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Itu semua terjadi pada praktek sihir. Kemudian juga dalam praktek sihir terjadi penghinaan terhadap syiar-syiar Islam. Karena sihir tidak akan manjur kecuali dengan menghinakan syiar Islam. Buang air besar dengan pijakan mushaf Al-Quran. Sengaja sholat tanpa berwudu, sholat wajib. Kemudian menyembelih kepada menyembelih hewan yang diniatkan untuk jin dan syaitan. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada syirik akbar. Maka dukun santet, dukun yang memiliki kemampuan menggunakan kekuatan sihir terhadap manusia, maka ini haram hukumnya
dan syirik akbar. Kemudian ada dukun siwer, dukun yang mempunyai kekhususan mencegah terjadinya kesialan yang diakibatkan oleh peristiwa alami, hujan dan sebagainya. Ini adalah haram dan termasuk syirik akbar karena bertentangan dengan tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah dukun susuk, yaitu dukun yang menggunakan keahlian khusus mengobati penyakit dengan menusuk jarum emas pada bagian bawah kulit. Apabila pengeluaran susuk tersebut dari bawah kulit dengan bantuan jin atau syaitan, maka ini termasuk perbuatan haram dan syirik akbar karena minta bantuan kepada jin. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada bahwa sebagian dari laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada sebagian laki-laki dari bangsa jin, maka bertambah susah untuk mereka. Kemudian, tetapi apabila pengeluaran susuk tersebut dengan sesuatu yang, karena pengeluaran susuk itu adalah pengeluaran yang bisa dilakukan dengan cara medis kedokteran. Dilihat di mana ada susuknya, maka itu dikeluarkan dengan alat medis yang memang sudah teruji sebagai sebab qadari, sebab yang sudah teruji untuk mengeluarkan susuk dari bawah kulit. Biasanya susuk adalah dari jarum emas, ya, dimasukkan dengan cara sudah dijampi-jampi agar pelakunya kebal, lebih cantik, lebih kuat, tertahan mudarat menurut mereka. Wallahu a'lam. Kemudian dukun selanjutnya adalah dukun tenung. Dukun yang memiliki dan atau mampu menggunakan kekuatan gaib terhadap manusia. Ini haram karena kekuatan gaib yang dimaksud adalah minta bantuan kepada jin. Dan sudah saya sebutkan dalilnya haram dan syirik akbar. Kemudian ada istilah dukun tiban, orang yang dalam waktu terbatas mempunyai kemampuan mengobati suatu penyakit karena adanya kekuatan gaib akibat kerasukan roh. Ini semuanya diharamkan. Maka jika yang disebut dengan perkumpulan para dukun tersebut adalah perkumpulan dukun yang di dalamnya terdapat minta bantuan kepada jin, minta tolong isti'anah, minta perlindungan isti'adah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighatsah kepada jin, atau di dalamnya mengaku mengetahui akan hal gaib, atau di dalamnya melakukan praktek-praktek sihir dengan segala macam jenis prakteknya, maka ini adalah perkumpulan yang menyimpang dari akidah Islam dan wajib diperingatkan untuk dibubarkan, untuk tidak diperbolehkan di bumi Nusantara ini. Karena ini merusak akidah. Bagaimana kita akan aman kalau seandainya kita tidak bertauhid kepada Allah? Bagaimana kita akan menjadi adik kuasa pemimpin di muka bumi kalau seandainya kita tidak bertauhid kepada Allah? Bagaimana kita akan beragama, ditetapkan mudah kita beragama di bumi Nusantara ini kalau seandainya kita tidak bertauhid kepada Allah? Itu janji Allah dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah menjanjikan untuk orang-orang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian sebagai adik kuasa di atas muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, menetapkan agama yang sudah diridhoi bagi kalian dan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya cuma satu,
beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dalam ibadah. Dan semua praktek dukun-dukun yang minta bantuan kepada jin, melakukan praktek sihir, mengaku mengetahui akan hal gaib, maka ini semua adalah melakukan perbuatan syirik. Bahkan bukan hanya syirik asghar, tetapi syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Kami berikan kesempatan hanya di malam hari ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ya, sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu mohon dibantu untuk mengecilkan atau mengecilkan volume televisinya. Itu perkenalkan dari suara konten. Baik, silakan dibantu agar kita mendapatkan audio yang lebih baik. Iya, halo, Ya, Assalamualaikum. setelah mau berkata, silakan pertanyaan kita siapa di mana? Nggak kedengeran suaranya. Kedengeran. Nah, coba dibantu. Halo. Silahkan Bu, langsung Silakan. saja. Keluarga, pertanyaannya sudah kedengaran Bu, silahkan Bu. Ya, silakan. Langsung, silakan. Suaranya nggak kedengeran di HP saya. Ya, silahkan yang lain, biar waktunya jalan terus. Ya, kita ganti dengan yang lain. Bisa, baik. Kita bacakan dari transfer kedua di malam hari ini. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Pak. Masih terkait dengan hal ini. Ustaz ingin bertanya, apakah mempelajari ilmu dalam atau mempelajari ilmu gaib tentang menggunakan salah satu surat di dalam Al-Quran dan mempercayai makhluk gaib, apakah perbuatan itu dibenarkan menurut ajaran Islam? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita harus meyakini bersama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan Al-Quran adalah sebagai syifa. Al-Quran adalah sebagai obat, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Di dalam ayat ini kita yakini bahwasanya Al-Quran adalah obat penyembuh. Allah juga berfirman, Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Fatihah, wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu surat yang dibaca untuk mengobati penyakit. Tetapi ketika mengkhususkan sebuah surat, kemudian atau sebuah ayat dengan bacaan tertentu, jumlah tertentu, tata cara tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu yang belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perbuatan bid'ah dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Apalagi dengan niatan tertentu, yaitu untuk kebal. Dan di dalam agama Islam tidak dikenal ilmu kebal. Bukti nyata tidak dikenal ilmu kebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud, beliau bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang telah melukai nabinya. Kepala beliau luka, kemudian gigi geraham beliau patah.
Kalau seandainya dalam Islam ada ilmu kebal, maka niscaya sayyidu waladi Adam kebal, pemimpin anak Adam, sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul kebal, Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan tadi karena waktu yang terbatas sebagai penutup kami tetap malam hari itu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 78 dan 79 menyebutkan bahwasanya Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Maka jika terjadi di tengah kaum muslimin pengrusakan akidah, penyimpangan akidah, maka wajib antar sesama kaum muslimin saling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan dibiarkan kemungkaran, terutama kemungkaran penyimpangan akidah. Di antaranya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perdukunan dan persihiran. Penyimpangan akidah yang sangat jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kaum muslimin saling bahu membahu, tolong menolong untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama bernahi mungkar dalam penyimpangan akidah, agar kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Bani Israel dilaknat. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sesi kajian di malam hari ini, dan kami ucapkan juga jazakallahu pada seluruh pemirsa aktivitas yang menyimak kajian di malam hari ini. Mohon maaf buat sekian banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, tidak semua bisa kami bacakan karena memang keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Silakan nanti pertanyaan yang sudah disampaikan bisa diajukan kembali di kajian malam Kamis insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk kita bisa mengambil faedah ilmu kepada Ustaz Ahmad dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan takdir untuk tetap bisa memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Inilah pertemuan kita di malam hari ini. Dan kami akan melakukan petugas maaf jika kekurangan dalam memberikan penyajian di malam hari ini. Kita tutup kajian kita di malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair.